Bisa, bagus. Kita nyanyikan lagu ini kembali sama-sama.
Terima kasih Tuhan atas anugerah kesehatan. Pada pagi hari ini kami diberkati kesehatan. Dan khususnya pada hari ini Piston Kristoperus, yang mana kami boleh bersama-sama memujikan muliakan nama-Mu, baik yang ada di onsite maupun di online. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati. Saat ini kami ingin membaca firman-Mu, berkati sehingga firman ini boleh jadi berkat buat setiap kami yang membacanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua di onsite maupun di online sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Semua diberkati kesehatan ya. Kita semua sukacita. Mari saya akan pagi ini mengajak membaca firman Tuhan, yaitu bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Firman ini saya sangat suka. Boleh Bapak Ibu kalau mengamati, saya biasanya memberi ucapan selamat kepada teman-teman di WA Group, khususnya yang ulang tahun pernikahannya, wedding anniversary, ya, termasuk di grup di gereja saya juga selalu mencantumkan firman ini. Ini sudah lama sekali, sampai mungkin banyak yang merasakan bosan. Mesti Pak Peter kalau mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, mesti ayatnya ya ini lagi. Memang saya tidak tahu firman ini itu, saya sendiri lupa pertama kali dari mana, tapi yang jelas firman ini sangat saya suka. Saya akan bacakan ya. Bilangan 6 24 sampai ayat 26. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini terus terang saja saya sangat suka. Karena apa? Di atasnya ayat 22 itu ada catatan seperti ini, saudara. Firman berkata, ayat 22 ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti direct, saudara. Tuhan sendiri berfirman kepada Musa, tidak melalui siapa-siapa. Ini yang firman ini membuat saya terus terang senang sekali. Karena apa? Karena firman ini saya anggap perintah dari Tuhan langsung. Saya pernah nyampaikan renungan pagi di tempat ini juga bahwa sebenarnya kita orang Kristen itu harus belajar apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Itu sudah sangat baik ya. Bukannya kita tidak percaya hamba Tuhan yang apa namanya sekolah teologi untuk menyampaikan firman. Tetapi saya merasakan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya dalam Tuhan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu langsung berkata kepada siapa saja yang membaca firman yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yang ditulis di dalam firman. Itu jauh lebih pembelajaran buat saya langsung. Nah, firman yang ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 23, berbicaralah pada Harun dan anak-anaknya. Beginilah, kamu harus memberkati orang Israel, berkatalah kepada mereka. Itu terjadi selanjutnya ayat 24, 25, 26. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk pagi ini saya akan berbicara tentang kita sering mengutarakan kata-kata berkat. Sangat umum. Aku diberkati, ya gampang sekali.
Itu biasanya terjadi dalam seputar rezeki, karier, kesehatan. Ya, nih saya kasih contohnya yang biasanya sering diutarakan tentang rezeki. Wah, aku dapat pekerjaan. Puji Tuhan, ya ini berkat Tuhan. Kita pernah mengucapkan, wah kamu beli mobil baru ya. Jawabnya, ya ini berkat Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Kamu menempati rumah baru, luar biasa. Ya ini berkat Tuhan. Ya, jadi sangat gampang sekali mengatakan bahwa ini semua juga karena bukan dari kita, tapi berkat Tuhan. Nah, kemarin kamu jalan-jalan ke Jepang, dan tidak lama kamu pergi lagi jalan-jalan ke Eropa. Ya, itu berkat Tuhan. Kamu barusan punya cucu lagi ya, berkat Tuhan. Masalah hubungan dengan karier. Selamat ya, kamu naik jabatan. Jawabnya selalu, ya itu berkat Tuhan. Usahamu lancar terus ya, semua sepi kamu lancar terus. Ya berkat Tuhan, puji Tuhan. Selamat ya, senang ya, salary-nya tambah. Ya puji Tuhan. Ada sekarang di perusahaanmu ada katanya dengar-dengar ada bonus tahunan. Ya puji Tuhan. Kamu untung ya tidak di PHK ya. Saya dengar-dengar di perusahaanmu banyak sekali karyawannya di PHK. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu semua berkat dari Tuhan. Anakmu enak ya. Magang dokter tidak di tempat yang tempat yang minim. Masih di kota kecil. Jadi lumayan ya. Ya puji Tuhan. Berkat Tuhan. Dan masalah kesehatan ya. Sampai hari ini hasil lab semua bagus. Berkat Tuhan, puji Tuhan. Kemarin kamu jatuh, saya tahu tulangmu patah. Sekarang sudah kakimu sekarang sudah sembuh, bisa jalan lagi. Ya berkat Tuhan, puji Tuhan. Saya kena diabetes golongan 2. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Temanku lebih kasihan lagi, dia kena tipe 1. Sehingga kalau makan secuil roti, secuil aja loh, sampai dia sedih. Gulanya naik sampai 250 dan bisa lebih tinggi lagi. Kalau saya masih golongan 2, jadi rodok enteng. Ya ini berkat Tuhan. Saya tidak jadi pasang ring. Saya kemarin sudah divonis saya harus pasang ring 4. Tapi cukup akhirnya ditiup. Ya berkat Tuhan. Tidak jadi di ring. Bapak Ibu dan saudara, masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang selalu katakan ya berkat Tuhan. Saya terus terang saja punya pengalaman kesaksian-kesaksian bagaimana saya mengalami beberapa hal saudara yang selalu juga mengatakan berkat Tuhan, baik yang saya dapatkan sukacita maupun yang hal-hal yang kurang nyaman. Saudara, tetapi saya percaya walaupun saya punya kesaksian berkat yang sudah saya utarakan, ya ini semua berkat Tuhan, tetapi saya percaya bahwa saya belum pernah mengalami berkat Tuhan itu yang seperti ya saya sudah pernah coba narkoba, itu tidak pernah saudara. Dan saya juga terus terang tidak pernah merasakan separah
merasakan tidak miskin ya, miskin tidak punya uang. Yang saya sungguh salut dengan Pak Supri itu kalau dia kesaksiannya menyampaikan betapa susahnya dia ketika masih kecil itu susahnya seperti apa sampai dia harus membantu orang tuanya susah. Ya susah itu biasa ada hubungannya dengan uang. Saya pernah mengalami saudara sungguh-sungguh bahwa dompet saya cuma ada dana cuma 68.500 rupiah. Ya, karena 500 tuh masih tak rogo-rogo tak rasakan ya ini masih ada 500 di kantong saya. Saya mengalami itu, memang tapi tidak separah yang dialami oleh Pak Supri ya, kesusahannya. Tapi saya mengalami kira-kira ya dalam waktu 1 minggu saudara. Artinya zaman dulu itu saya pas tidak ada uang dan tidak ada yang DP saudara. Jadi saya benar-benar waktu itu mengalami kok seperti ini ya. Itu 20 tahun yang lalu saya pokoknya ngalami itu. Ada saksinya teman saya bahwa betapa susahnya hidup kok duitnya sithik tok gini ya. Itu saya ngalami ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa berkat yang saya terima jangan saudara alami yang saya alami ini. Saya pernah pada suatu saat, satu hari saya itu pas pulang dari Biston itu di depan saya dipanggil sama Kojun. Pak Peter, bener ya dia bilang gitu. Maksudnya dia takut kalau salah siapa yang pernah ngomong. Loh apa Pak Peter itu pernah ngalami mobilnya menginjak amonia terus sampai baunya setengah mati. Wah iya betul Kojun, kok kamu kok masih ingat? Saya aja sudah lupa loh berkat itu. Wah itu benar, itu jangan dialami. Wow. Jadi saya pernah menginjak amonia ya. Waktu di Bison nih saya kesaksian itu. Saya kan sering kalau liburan sama anak-anak, sama istri naik mobil ke Jakarta. Sampai di jalan Pemalang, di sekitar Pemalang. Itu saya tiba-tiba pas mau belok ke kiri, sehingga saya tahu bahwa depan itu ada tangki, itu keluar hijau-hijaunya, piu, hijau, kental. Seperti kotoran kerbau itulah. Wah, saya lihat ya tak pikir biasa ya. Tapi tidak lama kemudian, setelah tangki itu belakangnya itu ada mobil sedan. Itu dia tuh kan menginjak langsung. Nah, sedan yang kedua itu saya. Sehingga sedan yang pertama itu dia menginjak amonia yang begitu banyak keluar dari tangki truk. Itu nyiprat saudara. Tahu ya bahasa Inggrisnya nyiprat ya. Itu kotorannya itu nyiprat ke kaca saya. Lah biasanya itu terus terang saya itu memang ya hobinya itu ya keluar angin gitu ya. Sehingga kalau istri saya itu spontan mukul saya. Saya kan lagi drive itu. Saya dipukul. Papamu itu biasa. Duh. Jadi bau tidak nyaman gitu kan. Bau angin gitu. Terus saya dipukul. Biasa gitu. Terus saya masih berkata, "Lu bukan saya. Bukan. Buka kacanya." Spontan. Suster saya suruh buka. Kacanya dibuka, semakin dibuka, loh, ini tidak benar loh ini tidak benar ini, kok baunya itu kok, bau anginnya itu kok semakin keras gitu, semakin tidak nyaman, ini tidak benar. Terus, bukan saya, gue coba lihat jarak 20 meter kita mobil ini loh, jarak 20 meter mau lewat, semua pada tutup tangan, hidungnya ditutupi semua. Berarti semua lo itu lihat toh, ini lihat lagi tuh depan kita 20 meter tuh pada nutupi semua. Berarti apa? Berarti memang baunya itu keras sekali. Saudara, akhirnya apa? Saya minta supaya kaca-kaca ditutup. Ini tidak benar karena apa? Kaca ini coba
tak kasih air, wipernya tak pasang, semakin buram saudara. Jadi semakin tidak kelihatan saya. Biasanya saya kalau sering luar kota itu kan ada ini ya, apa namanya, kotoran burung ya, tiba-tiba di kaca ya, pernah yang alami. Terus kita sapu pakai wiper, lama-lama bersih. Ini tidak bisa bersih saudara. Wah, saya bilang ini tidak benar ini harus bahaya ini. Karena apa? Paru-paru bisa bolong saudara. Nah, waktu saya kesaksian ini Pak Slamet itu kan ahlinya kimia itu. Dia akhirnya bercerita tentang memang amoniak itu bahaya, intinya apa itu HO plus apa itu Pak Slamet itu waktu menjelaskan itu bisa membuat paru-paru itu lubang saudara. Karena inilah saya kan mikir waktu itu di mobil ya, wah ini gimana ini. Tapi saya berdoa supaya kita cari, istri saya sempat, lah gimana, cari aja ke servis kendaraan, mana ada di sini. Ya kita harus carinya ya tempat servis truk yang bersihin truk itu di pinggir jalan. Puji Tuhan 16 km saya pelan-pelan saya cari, akhirnya dapat sampai saya dapat, ya itu pun setelah terlewat terus saya mundur, saya masuk. Saya tanya, Pak, kalau mau cuci mobil itu biayanya berapa? Kalau truk, karena itu tempat ya pangkalan truk ya, cuci truk itu ya, bersih truk. Itu harganya itu 25.000 Pak. Tapi kalau Bapak mau cuci, karena kecil mobilnya, saya nanti bisa hitung lebih murah ya begitu. Wah, ya tolong Pak. Saya tuh terus terang anak-anak turun, saya turun semua, jaraknya juga 30 mungkin 30 meter ya, karena itu kan dekat kayak kali gitu ya, mereka bersihkan. Terus yang cuci mobil nyamperin saya, Pak, saya minta maaf ya Pak. Ini kotorannya Bapak itu banyak sekali, itu kotoran kerbaunya itu, kotoran sapinya. Itu izin ya Pak, kaca-kacanya Bapak itu saya lap semua ya, jendela-jendela itu, karena apa? Sampai nyiprat ke sana-sana tuh Pak. Ya. Saya itu masih diam aja. Saya diam aja karena apa? Ya sudahlah. Pokoknya hati saya, kok tak persennya tak tambahi itu. Itu saya alami, itu tidak bisa hilang saudara. Singkat cerita, ya mendingan toh daripada tadi banyak sekali, tapi Bapak itu membersihkannya kira-kira 2 jam. Saya kasih 75.000, senangnya setengah mati. Wah, saya baru kali ini seumur hidup Pak, kotoran kerbau kok sampai kayak gitu ya Pak. Ya maaf ya Pak kalau tidak bisa bersih, tidak apa-apa. Saya terus akhirnya sampai di Jakarta, saya salonkan mobil saya bersihkan 2 kali ke tempat servis mobil. Di Semarang saya pulang 2 kali lagi saya servis. Itu baunya pun masih tetap. Nah, saya mengalami berkat ini, saya katakan, saya harap teman-teman saya ini tidak mengalami hal ini seperti saya ini. Saudara, saya juga pernah hampir mati, saudara. Di COVID, waktu zaman COVID itu saya mau mati. Tapi saya mau mati itu bukan karena saya COVID ya. Saya sudah dimasuk di ruang isolasi, saudara. Tidak tahu, saya sudah dipesani sama istri saya gara-gara saya itu demam berdarah. Kamu harus masuk rumah sakit. Kalau tidak trombositmu sekarang ketahuan 135. Ya, saya kan panas gitu ya. Saya periksa takutnya demam berdarah. Nah, dinyatakan demam berdarah, saya periksanya di Kolombia, saya juga dites COVID, aman saudara. Sehingga dokter itu muka sama muka ketemu sama saya. Lalu saya naik mobil pulang, istri saya bilang, ngawur, kok balik nopo? Kamu jangan pulang, kamu harus mondok di rumah sakit. Waduh, kok gitu? Lah kamu enggak tahu toh. Demam berdarah itu bahaya. Anakmu kemarin aja drop terus 3 kali yuk. Lupa kamu. Sana kamu masuk rumah sakit. Terus saya pikir, kamu nanti kalau enggak di rumah sakit, di rumah susah loh. Itu drop lagi loh. Ini kamu sudah 135 loh.
kan minimalnya 150 ya trombosit ya. Terus saya pikir ya sudahlah daripada merepotkan, aku ya takut gitu. Terus saya di mobil saya telepon sama dokternya, dok saya minta tolong saya mau mondok. Ya bagus Pak, kalau minta bisa ya mondok. Jadi dokternya itu memang setuju saya mondok. Karena anak saya kan ditangani sama dia memang spesialis demam berdarah. Akhirnya saya dikatakan sama istri saya begini, tapi anu loh kok ono janji sik loh. Kalau kamu masuk di rumah sakit, aku jujur aku tidak bisa nemeni loh. Kamu sendirian di sana, apa-apa sendirian, makan obat sendirian, pokoknya kamu ngatur sendiri. Saya tidak berani soalnya kan takut ya zaman itu kan musimnya COVID. Nah saya sampai di rumah sakit, saudara benar akhirnya intinya di tes ini itu melalui tes namanya hidung itu ya, itu negatif, tapi toraknya ada putih-putih ya saudara, ya toraknya ada putih-putihnya, sehingga memang saya tahu bahwa kan badan saya melengkung ya, jadi bukan bungkuk saudara, tapi melengkung di leher ini kan langsung patah gitu ya. Itu ronsen sampai saya pernah, karena saya dulu kan perokok. Sehingga saya tuh kepengen jaga kesehatan, iseng-iseng tanya, coba ronsen ke rumah sakit ya supaya saya jaga kesehatan, takutnya nanti bekas orang merokok sehingga saya takutnya nanti ada flek-flek. Itu sama dokter itu 2 kali di Trogorjo itu gagal. Ya, ini belum COVID ya, cuma iseng-iseng saya kepengen jaga kesehatan karena saya merasa saya dulu perokok. Terus 2 kali, kan biasa ronsen suruh nunggu, tidak bisa langsung pulang. 2 kali gagal. Pak, maaf ya, ini 2 kali gagal, saya tak panggilkan ahlinya yang ronsen paru-parunya Bapak. Akhirnya apa, di ronsen dan hasilnya jauh lebih bagus. Tapi tetap paru-parunya saya lihat itu fotonya, itu memang sebelah kiri itu di bagian bawah itu ada putih-putihnya. Nah, waktu saya COVID, itu saya sudah mikir, waduh ini pasti aku kalau ditorak, itu pasti aku dinyatakan COVID ini. Karena apa? Karena zaman COVID itu semua takut terpapar COVID. Paru-paru pokoknya putih itu semua dinyatakan COVID. Benar saudara, saya dinyatakan COVID. Sampai saya bilang, dok, itu hari Jumat ya, dok saya tolong saya tidak bisa nerima. Karena apa? Paru-paru saya itu harus ronsennya orangnya khusus. Oh gitu, baik kalau Bapak merasa tidak bisa menerima dengan ronsen ini, besok Jumat, itu Jumat ya, Jumat pagi. Nanti malam, Jumat malam saya akan ronsen lagi. Kalau nanti bisa tambah lebih putih, itu karena kan COVID ya, jadi bisa cepat. Putihnya bisa cepat, bisa juga mungkin apa yang dikatakan Bapak memang lebih bagus, itu berarti salah ronsennya. Ternyata apa saudara, hari Sabtu paginya saya dokter itu masuk, jadi ronsennya sekarang pakai portable ya, alatnya itu dimasukkan di kamar analis itu, dimasukkan di situ, jadi saya tidak ke ruang ronsen. Tapi ternyata hasilnya apa? Dinyatakan bahwa paru-parunya Bapak ternyata sekarang putihnya tambah Pak. Ya Pak boleh buat kan, itu kan berkat saya. Ya toh, saya tuh ya merasa mosok sih saya kok bisa COVID. Driver saya aja tidak percaya kalau Bapak kena COVID. Ya maaf, saya tidak mau cerita hal ini lebih panjang. Dan di tempat ini Bapak tahu sendirilah waktu zaman COVID, waktu itu seperti apa. Tapi oke. Saya tadi katakan bahwa saya bukan karena mau meninggal itu karena COVID, saudara. Ya, kita ada teman-teman Krisopirus ada itu sampai ambekannya sesak seperti apa. Saya sama sekali tak sesak, tapi saya hampir saja mau meninggal. Dan saudara, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, pasti di zaman waktu itu pasti mengatakan bahwa saya itu kena COVID meninggalnya. Tapi ternyata tidak, saudara. Berkat apa yang saya terima, saudara? Yaitu saya itu kan sudah diingatkan ya bahwa aku tidak bisa nemeni kamu, jadi kamu
kontrol. Istri saya tidak percaya kalau anak saya siapapun kalau masuk rumah sakit harus didampingi, membantu, melihatkan obat apa yang dikonsumsi harus dicek. Ini penting saudara. Saudara harus perhatikan juga semacam ini. Dan saya waktu itu hari yang ketiga, saya itu tidak tahu, saya duduk di tempat kasur itu, duduk ya. Terus obatnya delalah itu. Saat itu malam ya saudara, makan obat terakhir, saya tuh cek, saya lihat kok ada putih 2 seruas ini loh, kelingking saya ini, ruas kelingking saya, warnanya putih 2, bayangkan saudara. Saya tuh, wah gitu, loh, Sos, ini obatnya apa lagi kok diganti? Ya itu obat tensi Pak. Dilihat sama dia, oh ini obat tensi Pak. Saya terus terang jujur, enggak tahu itu apakah kehendak Tuhan apa enggak. Saya itu sering bukti ya. Saya itu foto, tapi fotonya tak cari enggak ada. Itu ya. Artinya saudara tahu ya, saya mau klaim itu kenapa kok seperti ini. Tapi ya sudahlah, Tuhan enggak menghendaki. Saudara, saya itu sama dokter tensi, dari 150 mili, karena tensi saya sudah bagus ya sebelum COVID tuh ya. Nanti ada tensi. Itu disuruh minum 75 mili, saudara. Disuruh minum 75 mili, dari 150 75 mili. Tapi dokter itu memberi saya 2 biji, 350 mili per biji. Saudara bayangkan, 350 kan berarti kalau 2 kan 750. Jadi bukan 75 mili tapi 750. Kalau malam itu saya percaya, katanya kita berserah pada Tuhan dan percaya, dan obat itu saya minum, bablas saudara. Dan pasti dinyatakan semua nangis, yaitu karena COVID mau apa lagi. Dokter kan juga mengatakan, ya karena kamu di ruangan isolasi kan, itu kena COVID. Ya maaf ya, itu saya terus mau nangis saja sampai tidak bisa, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Saudara, ini yang saya alami saudara, sehingga saya terus terang jujur, saya banyak sekali apa yang saya alami, berkat-berkat yang luar biasa, tapi saya tidak mungkin saya ceritakan di tempat ini saudara, karena terlalu banyak. Saya pernah mengalami di jalan tol, ya dari habis bayar tol, ya saya kan pergi juga satu keluarga kan, sama anak, suster, istri, anak itu satu mobil, habis bayar tol, saya tuh jalan otomatis kan mobilnya mulai saya gas. Sekitar 90 sampai 90 itu, tiba-tiba jarak berapa kilometer itu, duer gitu. Oh buk. Ternyata apa saudara? Ban mobil saya itu pecah, ya, ban mobil saya pecah, tapi saya ya puji Tuhan, saya ada pengalaman dengar caranya mengatasi bagaimana setir itu, sehingga saya pertahankan sehingga akhirnya selamat sampai saya bisa mengganti ban sendiri. Dan mungkin saudara mengalami biasa saudara, ada kena paku, kena pinus, kena plat saudara. Saya itu pernah ngalami ban saya itu ketancap keramik saudara. Bayangkan ya, bujel, keramik bujel itu bisa masuk loh saudara. Saudara tak suruh masukkan keramik, paku aja tak, yang runcing tak suruh masuk ke ban, itu juga tidak gampang. Saya pernah ngalami kena skrup saudara. Skrup itu kan ada deratnya itu, diameternya kira-kira ya sekitar 7 milinan, itu masuk ban pernah. Terakhir saya tuh pernah saudara, masuk pipa, ini saya pakai baju putih ya, dilihat ya, ini seruas jari saya saudara. Ini terakhir ini saudara, kira-kira ya sekitar 1,5 bulan. Mobil ban saya itu bisa kemasukan pipa segini besar ya. Itu saya alami saudara. Terus yang saya alami lagi berkat Tuhan, saya itu pernah di Bison ini, saya itu pernah bersaksi, dan mungkin Pak Bu Andreas masih ingat karena dia prihatin sama saya, karena saya terus terang benci makan ikan, sehingga akhirnya saya pernah ada duri yang masuk di leher saya, tidak bisa naik, tidak bisa turun, sehingga saya sudah pakai beberapa cara menelan pisang gemblondong itu ya, pisang Ambon. Saya juga berusaha makan
nasi dikepel-kepel, ketan, itu saya telan. Tidak bisa hilang saudara. Sampai ada di sini Ibu Andreas bilang, Pak apa ke dokter, coba ke Trogorjo, apa dioperasi, apa dicabut, apa gimana. Tidak apa-apa Bu, aku masih bisa nahan. Padahal buat nelen air liur itu rasanya tidak enak, tidak nyaman. Kira-kira saudara, saya bertahan 1,5 bulan. Saya masih ingat duduk di situ, di Biston juga. Di Biston itu tiba-tiba saya itu ada kayak kesendat gitu loh. Tuh, tiba-tiba seperti itu, lehernya merasa tidak enak. Terus saya itu batuk loh itu. Bukan itu pokoknya batuk itu. Gitu. Tuh, ini kok sepertinya apa ya, benda apa ya? Ini enggak taunya di Biston itu saudara. Ya, di Biston itu, dari Biston saya kesaksian karena barusan kena kemarin. Terus di Biston 1,5 bulan. Bayangkan, enggak nyaman terus. Saya enggak apa-apa lah, bersyukur. Ini saya simpan tulangnya sampai sekarang. Ini saya simpan ini buat kenang-kenangan. Belum saya buka ini, ada di sini. Ya. Itu ternyata tulangnya keluar itu, baru saya tahu makanya kok dikasih pisang, nelen nasi kepel itu kok ditelan enggak bisa hilang. Orang-orang bisa hilang, saya enggak bisa hilang. Ternyata itu betulnya apa? T saudara. Jadi durinya itu masuk atas, masuk bawah, ngerti ya? T. Jadi enggak bisa turun saudara. Nah, saya harap saudara tidak mengalami seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah berkat setiap orang itu akan mengalami. Kita bisa bersaksi ya, berkatnya banyak. Kalau saya utarakan, wah saudara saya mengalami banyak hal. Kalau saya ceritakan di sini tidak bakal selesai. Ya masalah apa, putus cinta, masalah judi, ya itu saya mengalami semua saudara. Ya, tapi bersyukur saya terus terang menikmati. Ya, kenapa saya mengatakan itu? Jadi saya merasakan bahwa berkat adalah buat saya, ya, berkat adalah buat saya segala sesuatu yang sudah saya terima dan saya menikmati. Makanya saya bisa bicara ya kesaksian-kesaksian Pak Slamet kecelakaan, Pak Andreas pernah mau mati ke strom itu ya, Pak Supri kesaksian kesusahannya. Saya juga teman-teman yang lain juga berani mengasih kesaksian-kesaksian karena mengalami berkat itu dan sudah terima dan sudah menikmati saudara. Oleh sebab itu, kalau saya katakan bahwa kalau berkat itu sudah diterima, itu ada yang bisa hilang loh saudara. Berkat itu diterima, tapi kita belum menikmati. Jadi kita belum bisa ngerasake. Contoh ya saudara, saya kasih contoh ya. Ini firman Tuhan sendiri sudah berkata, ya di dalam Yohanes 15:7 itu sudah dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Berarti belum menerima. Ya, padahal di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Artinya apa saudara? Akan itu janji. Ceritanya saya tuh terus terang bisnis ya, misalkan jumlahnya besar. Saya beberapa kali mengalami besar. Wah saya mikir ini dana ini nanti saya akan pakai A, B, C, D. Ya, tapi ternyata di dalam perjalanan berkat itu baru janji. Baru saya akan dapat berkat sekian banyaknya. Tapi tekan harinya belum saya apa-apakan 2 hari 3 hari bisa di cancel saudara. Akhirnya apa? Buyar. Tadinya mau tak pakai ini, mau ini, tapi ternyata berkurang. Karena belum saya nikmati, baru janji. Nah ini juga sama saudara. Bahwa berkat itu yang kita alami, menikmati, itulah yang biasanya kita itu adalah buat kesaksian. Ya, berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu mestinya mengalami juga berkat-berkat apa. Senang atau susah itu ngalami. Yang penting sekarang saudara, firman yang tadi ini yang
Yang tadi ini ya saudara, yang kita baca bersama-sama, yaitu apakah janji firman Tuhan yang tadi, apakah sudah kita itu menerimanya dan menikmati, ini yang terpenting. Karena ini janji Tuhan. Tuhan pernah berfirman kepada Musa, ya, yaitu berkata apa? Tentang perlindungan. Bilangan 6 ayat 24 dikatakan Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau. Ini janji. Apakah kita sudah menikmati? Kita mau percaya kepada firman Tuhan ini. Dia akan menjaga, memagari kita. Ya, Tuhan itu jadi sistem keamanan terbaik dalam kehidupan kita. Amin atau tidak? Dikatakan firman Mazmur 121 ayat 4, penjaga kita tidak pernah tidur. Rasa aman, ya, bersumber pada Tuhan, bukan dari situasi. Lalu yang kedua, firman yang tadi kita baca yaitu berkat berupa kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari kita. Tuhan menyinari kita itu terang saudara. Wajahnya, coba dikatakan sini menyinari. Kita tuh senang ya kalau melihat orang itu bertatap muka, melihat wajahnya, kita kan bisa tahu orang ini itu rasanya empati kepada kita, panda sayang sama kita, panda itu dari wajahnya itu kelihatan. Coba kalau orang itu ngomong sama kita, tidak ada wajahnya, kita tuh bingung. Nah ini saya gambarkan tuh Tuhan dengan wajahnya bersinar, itu menyertai kita, saudara. Ya. Berkatnya yaitu kasih karunia menyinari engkau dengan wajahnya. Itu Allah kita itu adalah Allah yang terang saudara. Bilangan 6 ayat 25. Dan dikatakan Tuhan bukannya, kita dikasihi Tuhan bukan karena kita sempurna. Tetapi Efesus 2 ayat 8 kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita tidak perlu baik dulu tetapi untuk layak diberkati. Yang terakhir, saudara, itu adalah bilangan 6 ayat 12. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Jika damai dunia yaitu untuk semua lancar, tetapi damai Tuhan tetap senang. Walau belum semua lancar atau untuk seperti kita harapan, apa yang kita harapkan. Yohanes 14 ayat 27, damai yang tidak bisa dunia berikan. Tuhan sendiri akan menyertai kita. Tuhan sendiri berfirman. Inilah firman ini, apakah kita sudah benar-benar firman yang saya sampaikan ini kita itu percaya. Kita itu benar-benar berkat ini kita terima dan kita nikmati. Kalau kita tidak menikmati firman yang kita baca tadi, itu kita percuma, kita sia-sia. Kita hidup belum selesai, kita akan menghadapi banyak sekali masalah-masalah yang kita tidak tahu. Kiranya Tuhan menyertai berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman yang kita baca menjadi pegangan kita bahwa yang penting berkat yang kita terima, yang terutama adalah bahwa firman yang kita baca itu adalah supaya bisa benar-benar rema di dalam kehidupan kita dan kita nikmati. Kalau selama kita baca saja tidak menikmati firman ini, berarti kita terus terang belum bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya minta Pak Filipus bisa berdoa. Bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini yang memberikan kepada kami satu pengertian dan juga satu rema untuk kami boleh menikmati berkat-Mu. Bukan berkat semata-mata materi yang kami terima, tetapi kalaupun toh Kau izinkan kami sakit, kami mengalami segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak menurut badan, menurut kondisi keluarga, kondisi kami. Itu pun bagian dari berkat yang harus kami terima. Sebab itu Bapak, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami mengucap syukur ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu, Pak Peter dalam pelayanan, dalam keluarga, dan semakin menjadi berkat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin.